dalam kitab Wahyu, mari kita menyelidiki surat yang Tuhan Yesus tulis melalui tangan Rasul Yohanes, tulis kepada jemaat di Tiatira. Ada kepada dan kepada utusan itu angelos, kepada utusan jemaat yang di Tiatira, tuliskanlah, itu kepadanya. Darinya, beginilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Anak Allah, matanya, kakinya, ini dikutip dari pasal 1, penglihatan Tuhan Yesus yang Yohanes lihat di Pulau Patmos, ditulis di dalam pasal 1. Mengapa Tuhan menggarisbawahi, mengutip bagian ini, bahwa dia anak Allah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, dengan mata yang bagaikan nyala api, Tuhan Yesus dapat melihat dosa. Nanti di dalam surat ini kita akan melihat bahwa sebagian dari jemaat Tiatira terlibat dalam dosa seksual, zina. Orang berzina, mereka menutup pintu, menutup jendela, dan mereka berkata, tidak ada yang melihat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mataku bagaikan nyala api. Aku dapat melihat. Kakinya bagaikan tembaga. Ini tidak menghibur. Dia dapat menginjak, menyakiti orang dengan kaki bagaikan tembaga. Kiasan ini tidak menghibur tetapi menakutkan. Dia dapat mengurus orang yang berdosa, jemaat yang berdosa. Dia anak Allah. Ini kutipan, rupanya ini kutipan dari Mazmur 2, anak Allah. Nah, anak dalam konteks seperti ini dapat merujuk pada ya anak orang tua. Tetapi kata anak dalam konteks seperti ini dapat juga merujuk pada raja yang diangkat. Orang yang diangkat menjadi raja. Dialah raja. Itu darinya. Tepat, layak untuk jemaat Tiatira. Nanti kita lihat. Lalu jemaat dipuji dan angelos utusan itu dipuji. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, apa itu penghiburan atau menyusahkan. Nah, dalam konteks ini menghibur. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan kesetiaan dan pelayanan dan ketekunanmu. Itu menghibur. Dan perbuatan-perbuatanmu bahwa yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Mereka semakin baik. Itu menghibur. Ya, menghibur. Ayat 20 ada kata tetapi. Sehingga jelas tadi jemaat dipuji, sekarang jemaat dikritik. Hamba Tuhan, gembala sidang, angelos, utusan itu dikritik. Tetapi aku mempunyai ini melawan engkau, bahwa engkau membiarkan wanitamu Isabel, yang menyebut dirinya Nabia, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berzina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, beberapa catatan di sini, beberapa penjelasan. Wanitamu Isabel, wanitamu. Terjemahan saudara adalah wanita itu. Tetapi hanya beberapa naskah Yunani bertulisan wanita itu. Kebanyakan naskah, dan itu naskah yang lebih bermutu menurut paham saya. Kebanyakan naskah bertulisan wanitamu. Dan wanitamu, itu gunemu, itu berarti istrimu. Jadi ini boleh diterjemahkan wanitamu, kebanyakan naskah bertulisan wanitamu dengan arti istrimu. Istrimu, mu itu tunggal,
rupanya istri dari gembala sidang adalah Isbel ini. Isbel jelas nama samaran, bukan nama sungguhan. Isbel adalah tokoh jahat di dalam Perjanjian Lama. Tidak ada orang tua yang memberi nama Isbel pada anak putri mereka. Tetapi Tuhan berkata, istrimu adalah sama seperti Isbel, istri dari Raja Ahab. Dia menyebut dirinya nabiah. Dan dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dia menyesatkan hamba-hambaku. Sebagian dari jemaat Tiatira disesatkan sampai sehingga berzina dan terlibat dalam persembahan-persembahan berhala. Ini jelas. Sebagian Tuhan berkata mereka jemaat. Bukan itu bukan pendapat manusia. Oh, mereka anggota gereja itu. Bukan. Tuhan berkata bahwa dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ada sebagian dari jemaat Tiatira, jemaat tubuh Kristus, terlibat dalam dosa ini. Dia meneruskan, dia menjelaskan ayat 21, aku telah memberikan dia, Isbel itu, nabiah itu, waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Wah, itu tegas. Lihat, idu, Yunaninya idu, Ibraninya hine. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dia mengancam. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang atau tempat tidur. Nah, dia berdosa seksual, dia berzina atas ranjang. Tuhan berkata, ya ranjang, tetapi ranjang ini berbeda. Ini ranjang karena kesakitan. Ya ranjang, ada permainan kata di sini. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Ini ancaman. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ada kesempatan. Mereka masih boleh bertobat dan tidak mengalami ancaman ini. Jikalau mereka tidak bertobat. Jika mereka bertobat, jelas tidak ada ancaman seperti itu. Tidak ada disiplin seperti itu. Dan anak-anaknya, ini ya saya mau menafsirkan secara harfiah, tapi saya rasa ini pengikutnya, anak-anaknya akan kumatikan, kubunuh. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatanmu. Anak-anaknya, pengikutnya akan kumatikan. Mereka akan mengalami disiplin sampai mereka akan dia bunuh. Ini mengingatkan kita pada kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11. Di situ Paulus menjelaskan bahwa sebagian dari jemaat Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di Korintus, meninggal dunia karena mereka terlibat di perjamuan kudus dengan sikap yang tidak benar. Mereka mati. Demikian juga di sini. Tuhan akan membawa disiplin jasmani, bukan kehilangan keselamatan. Dia tidak berkata kehilangan keselamatan. Mereka akan kumatikan, kubunuh. Mereka akan meninggal dunia. Kecuali mereka bertobat, karena mereka terlibat dalam dosa seksual dan dosa berhala di jemaat. Ini orang jemaat. Menurut Tuhan,
Bukan mereka jemaat menurut daftar anggota jemaat, menurut pendapat manusia. Menurut Tuhan mereka jemaat. Dan sebagai akibat, semua jemaat, gereja-gereja yang lain akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang dengan mata yang bagaikan nyala api, ya. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatanmu. Nah, dia akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatanmu. Ini seolah-olah bertentangan dengan Injil kasih karunia. Apakah Injil tidak menjelaskan bahwa kita diselamatkan, diampuni, dosa kita diampuni jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, tetapi ditulis, aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatanmu. Seolah-olah bertentangan. Ya, seolah-olah bertentangan. Bagaimana memahami ini? Saya usulkan, Injil Tuhan Yesus adalah kita percaya kepada Dia, Dia juru selamat, kita diampuni, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah, dosa kita tidak dipertimbangkan karena sudah diampuni. Dari segi masuk atau tidak masuk kerajaan Allah, kita masuk dengan syarat asal sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu syarat yang satu-satunya. Perbuatan kita tidak dihitung, dipertimbangkan. Tetapi dari segi status keadaan kita di dalam kerajaan surga, nah disitulah aku akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Jika jemaat ini tetap berdosa dengan dosa seksual, dengan dosa berhala, keadaan mereka di dalam kerajaan yang kekal itu, ya masuklah. Asal masuk, ya masuk saja. Tetapi jika mereka bertobat, atau bagi jemaat yang tidak terlibat, lain lagi, nanti kita membaca mengenai keadaan mereka, status mereka di dalam kerajaan Allah nanti sebentar lagi. Jadi dengan demikian tidak bertentangan kata membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatanmu. Itu tidak bertentangan dengan Injil kasih karunia. Masuk ke dalam kerajaan surga. Asal percaya, bukan asal tidak berdosa. Bukan, asal percaya. Ya, tetapi menurut perbuatanmu, status nanti di dalam kerajaan Allah. Tidak bertentangan. Di dalam pasal 2 ayat 24, Tuhan berbicara kepada bagian jemaat yang setia. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mempunyai ajaran itu dan yang tidak mempelajari apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Aku berkata, aku tidak mau meletakkan beban lain kepadamu. Wah, itu kata-kata yang menghibur. Ada dua, Tuhan sendiri menjelaskan di jemaat Tiatira. Nah, ingatlah, ini bukan jemaat Tiatira menurut pandangan manusia. Ini jemaat Tiatira menurut Tuhan. Ini jemaat, ini eklesia, ini tubuh Kristus menurut Tuhan. Dan dia menjelaskan ada dua macam orang di dalam jemaat Tiatira. Tubuh Kristus ada dua macam orang di Tiatira. Ada yang terlibat ikut nabiya itu dan terlibat dalam penyembahan berhala dan zina. Ada juga bagian lain ini. Orang-orang lain di Tiatira, di jemaat Tiatira jelas, yang tidak terlibat, tidak mempunyai ajaran itu, tidak mempelajari apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ada bagian jemaat yang tidak terlibat
Dan kata Tuhan kepada mereka, aku tidak mau meletakkan beban lain kepadamu. Wah, bagus itu. Apakah mereka sudah menjadi malaikat? Apakah mereka sudah bebas dari dosa? Tidak sama sekali, tidak berdosa sejak 20 tahun yang lalu. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus puas dengan mereka. Dia senang dengan hidup. Jika mereka berdosa, mereka mengakui, langsung mengurus dosa itu. Mengakui dan dengan mengakui. Dan itu diurus. Tuhan tidak mengemukakan itu. Dia puas. Dia tidak meletakkan beban lain kepada bagian jemaat itu. Bagus. Lalu ayat 25. Tetapi apa yang kamu punyai, peganglah itu sampai aku datang. Wah, nanti di dalam surat kepada Philadelphia kita akan membaca kata-kata yang hampir sama. Peganglah apa yang kamu punyai supaya tidak ada orang yang mengambil mahkotamu. Ayat ini tidak menyebut mahkota. Nanti di surat Philadelphia ada kata supaya tidak ada orang yang mengambil mahkotamu. Di sini, tetapi apa yang kamu punyai, peganglah itu sampai aku datang. Wah, itu menghibur. Dia puas. Jalan terus. Jalan terus. Apa yang kamu punyai itu kekudusan, kesetiaan, kasih. Peganglah itu. Jalanlah dengan sikap yang sama. Dia puas. Ada jemaat seperti ini. Ini sebenarnya sebagian dari jemaat Tiatira. Tidak mustahil hidup secara yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 26, dan yang menang, di sini yang menang dikasih definisi, penjelasan yang menjelaskan. Apa itu menang? Di sini dia menjelaskan. Dan yang ayat 26, dan yang menang yaitu yang menjaga perbuatan-perbuatanku sampai akhir. Menjaga perbuatan-perbuatanku, menjaga perbuatan, kata ini jelas berarti menuruti, menaati, hidup sesuai dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang menang yaitu mereka yang menjaga perbuatan-perbuatanku sampai akhir. Ini adalah definisi dari yang menang. Definisi ini berlaku untuk seluruh kitab ini. Ini arti dari menang. Orang percaya harus menang seperti ini. Menjaga perbuatan-perbuatanku. Dan ini janjinya. Aku akan memberikan kepadanya kuasa atas bangsa-bangsa. Kota yang paling kecil diberikan janji yang sangat indah dan sangat mengherankan. Kuasa atas bangsa-bangsa. Saudara-saudara, saya bertanya, apakah seluruh jemaat Tiatira akan menerima kuasa atas bangsa-bangsa? Tidak, kecuali mereka bertobat. Mereka yang mengikuti ajaran nabi palsu itu, mereka tidak akan menerima kuasa atas bangsa-bangsa. Jika mereka bertobat, ya. Tetapi jika mereka tetap terlibat dalam dosa itu, mereka tidak. Mereka jemaat. Mereka selamat. Mereka masuk kerajaan Allah, tetapi nanti status mereka, tidak mempunyai kuasa atas bangsa-bangsa. Tetapi bagian jemaat yang tidak terlibat dalam ajaran itu, mereka menjaga perbuatan-perbuatan Tuhan sampai akhir. Mereka akan menerima kuasa atas bangsa-bangsa. Ini suatu janji, ganjaran, upah yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita boleh menerima janji yang sama. Apa syaratnya? Sangat mudah dipahami. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjaga perbuatan-perbuatannya sampai Dia datang. Jika kita memenuhi dua syarat, iman dan kesetiaan, kita juga akan menerima kuasa atas bangsa-bangsa. Bukan masuk saja kerajaan Allah,
tetapi masuk dan bertakhta di dalam kerajaan Allah. Masuk, berada di dalam kerajaan Allah, dan mempunyai kuasa atas bangsa-bangsa. Tetapi lihatlah ayat-ayat ini, saudara-saudara, ada syarat percaya dan taat supaya menerima janji upah ganjaran yang begitu indah ini. Wahyu pasal 2 ayat 27 adalah penjelasan apakah Tuhan Yesus berhak memberi kuasa atas bangsa-bangsa kepada orang yang taat, orang percaya yang taat. Dia menjelaskan, aku punya kuasa, aku berhak. Dia berhak menerima kuasa atas bangsa-bangsa karena sesuai dengan Filipi pasal 2, dia setia sampai mati. Dan dia berhak memberikan kuasa yang sama kepada orang percaya yang taat sesuai dengan kutipan ini dari Mazmur pasal 2. Dia berkata, dia mengutip dan kutipan, dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Dia akan memecahkan mereka seperti bejana-bejana tanah liat. Seperti dia meneruskan, seperti aku juga telah terima dari Bapakku. Penjelasan itu ayat 27 menjelaskan bahwa dia berhak memberi kuasa kepada kuasa atas bangsa-bangsa kepada orang percaya yang taat. Dia meneruskan satu janji, satu upah lagi, ayat 28, dan aku akan memberikan kepadanya bintang fajar. Ini agak samar-samar, tetapi di akhir kitab Wahyu, bintang fajar adalah kiasan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi rupanya ini berarti dia akan mengaruniakan kepada orang percaya yang taat suatu hubungan yang lebih akrab dengan dia sendiri. Sehingga ada dua macam janji di dalam surat ini kepada jemaat Tiatira yang setia, kuasa atas bangsa-bangsa, dan juga hubungan pribadi yang erat dengan dia. Apakah seluruh jemaat Tiatira akan menerima kuasa atas bangsa-bangsa? Tidak. Bacalah surat ini, saudara-saudara. Tidak. Kecuali mereka bertobat, mereka yang terlibat dalam seluk-beluk iblis itu, terlibat dalam ajaran nabi palsu itu, mereka tidak akan menerima kuasa atas bangsa-bangsa. Bahkan mereka akan dia matikan. Tetapi jika mereka bertobat, ya mereka boleh menerima kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi jelas di sini saudara-saudara. Jemaat ini, jemaat Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus. Ini jemaat menurut Tuhan. Jemaat ada dua macam. Ada anggota jemaat yang setia, mereka akan menerima upah, janji yang indah, kuasa atas bangsa-bangsa. Ada juga jemaat yang tidak setia, yang jemaat hamba-hambaku tersesat dengan menyembah, dengan penyembahan berhala, dengan zina. Dua macam jemaat. Mereka boleh bertobat. Kemudian surat menutup dengan kata yang ada di dalam setiap 7 surat, ditulis, yang mempunyai telinga, kiranya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kesimpulan, saudara-saudara, surat kepada jemaat di Tiatira adalah surat yang ada dua bagian. Karena jemaat itu ada dua bagian. Ada bagian jemaat yang setia, dia tidak memberi beban apa-apa kepada mereka, terus setia saja adalah perintah kepada mereka. Tetapi jemaat yang terlibat dalam ajaran nabi palsu itu, jika mereka tidak bertobat, dia akan membunuh mereka jasmani. Mereka akan mati. Jika mereka bertobat, ya lain lagi. Jadi ini jemaat Tiatira ada dua macam anggota jemaat. Apakah ini menceritakan gereja saudara? Apakah saudara ada di dalam surat ini? Selidikilah, pelajarilah
surat ini dan kehidupan rohani ditolong. Ini suatu surat yang sangat menarik dan sangat menolong kita untuk memahami apa itu gereja, seperti apa jemaat Kristus, dan bagaimana sikap Tuhan Yesus Kristus terhadap orang percaya yang setia dan terhadap orang percaya yang berdosa.